Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nasuha dalam channel kebanggaan kita, Nasuka Edu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keimanan dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kali ini Pak Nasuha akan menyampaikan bab pertama, yaitu bertema berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang disingkat dengan IPTEK. Anak-anak sekalian, bab awal yang pertama adalah kita lakukan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Demikian terjemahan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Anak-anak sekalian, apa yang terkandung dalam surat ini, ayat ini yang saya bacakan tadi? Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan ayat-ayat tersebut yaitu yang pertama, pada ayat 190 dijelaskan bahwasanya penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulil albab. Yang kedua, pada ayat ke-191 dijelaskan bahwasanya ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Yang ketiga adalah orang-orang yang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik ke langit ataupun bumi, tidak akan sia-sia, bermanfaat, dan harus dimanfaatkan juga, dijaga dengan baik. Anak-anak sekalian, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil a'mali sab'an hal tantaduruna ila fakran mansiyan aw ghaniyan mud'iyan aw maradun mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw dajjal fasyarru ghaibu yuntadaru aw sa'atu fasa'atu udaha aw marah, rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal? Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Atau kan kiamat, padahal hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit deritanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anak-anak sekalian, bagaimana isi kandungan hadis riwayat tersebut? Yang pertama adalah orang-orang yang benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal dan abadi. Kandungan kedua adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan taat beribadah dan beramal soleh. Sementara orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan dan tidak mempersiapkan diri. Kandungan yang ketiga adalah terdapat 7 peristiwa buruk yang dapat menimpa manusia, antara lain kemiskinan yang membuat seorang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan yang membuat sombong, sakit yang dapat memudarkan kecantikan seseorang, bahkan cacat, masa tua, ajal yang datang begitu cepat sebelum sempat beramal soleh, kedatangan Dajjal di hari kiamat. Kandungan yang keempat adalah berpikir kritis. Dalam pandangan Rasulullah SAW adalah dengan mengumpulkan bekal dan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian. Kandungan yang kelima adalah dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai hasilnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang pengertian dari berpikir kritis. Secara istilah, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Terus bagaimana langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir kritis? Langkah yang pertama adalah menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Langkah kedua, mengumpulkan informasi yang valid. Langkah yang ketiga adalah menganalisis masalah. Langkah keempat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan langkah terakhir adalah menemukan solusi yang terbaik. Anak-anak sekalian, terus bagaimana cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan kita berpikir kritis kita sebagai siswa? Caranya yang pertama adalah kritis terhadap informasi yang kita terima. Yang kedua adalah memastikan kebenaran informasi yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah giat mengikuti kegiatan ilmiah dan diskusi. Yang keempat, memperbanyak membaca buku.
Dan yang kelima, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Dan masih banyak yang lain. Cara-cara yang membiasakan kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Anak-anak sekalian, apa manfaat kita berpikir kritis itu? Yang pertama adalah memahami makna dan hikmah di balik semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Manfaat yang ketiga adalah menjadi orang yang visioner dan berpikiran kritis. Keempat, dapat mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kelima, dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal. Manfaat keenam, mampu menyelesaikan masalah dan membuatkan keputusan yang dengan baik. Dan manfaat terakhir adalah tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain untuk berpikir kritis. Pembahasan kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak sekalian, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Apa isi kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33? Kandungan yang pertama adalah peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Langit, bumi, dan beserta isinya merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan yang ketiga adalah manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan teknologi. Kandungan yang keempat adalah munculnya para astronot yang mampu menembus ruang angkasa. Tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa memiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat tersebut mengajarkan dasar untuk memperoleh pengetahuan, yaitu dengan membaca Iqra di dalam kolam pena, yang berarti sebuah alat
untuk menulis. Sedangkan tokoh dan ilmuwan, beberapa tokoh dan ilmuwan Islam yang telah menjelajah ruang angkasa, yaitu yang pertama Sultan bin Salman As-Saud, itu tahun 1885. Yang kedua adalah Musa Manarov 1990. Yang ketiga Haza Al-Mansuri tahun 2009 dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, bahasan yang ketiga adalah penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contoh perilaku sikap berpikir kritis. Yang pertama, check and recheck terhadap suatu informasi. Yang kedua adalah giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. Yang ketiga adalah merenungkan makna di balik penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah memanfaatkan alam. Dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimana sikap para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan iptek? Yang pertama adalah bagaimana kita senang membaca buku-buku pengetahuan. Yang kedua adalah selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Yang ketiga adalah tidak malu bertanya. Yang keempat adalah meyakini bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang kelima, rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih. Sedangkan yang keenam adalah mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Anak-anak sekalian, pada kali ini Pak Nasuha akan menyimpulkan kesimpulan dari materi pada tema ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi dan seisinya, adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir atau disebut ulul albab. Diciptakan langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Demikian apa yang Pak Nasuha sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.